Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Akhirnya yang ditunggu-tunggu yaitu manga Black Clover chapter ke-272 rilis juga. Oleh sebab itu, jika manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Beberapa minggu terakhir di manga Black Clover kebanyakan kita memang cuma diperlihatkan dengan latihan Asta serta beberapa penjelasan soal iblis dan kekuatannya. Tapi meski begitu, penjelasan mengenai iblis ini tetap disambut dengan antusias oleh para fans manga Black Clover. Pasalnya memang baru-baru ini sajalah kekuatan serta iblis milik Asta diungkapkan. Namun meski latihan Asta masih belum selesai di awal-awal chapter ini, cerita malah dialihkan di tempat Yuno berada. Dan ternyata selama Asta dilatih oleh Nats, Yuno juga tidak mau kalah. Soalnya meskipun sendiri, Yuno juga berlatih dengan keras supaya dia bisa menjadi semakin kuat. Akan tetapi mengejutkannya, meski Yuno berlatih dengan serius, rupanya dia masih bisa menyadari keberadaan orang yang tengah mengawasinya. Dan orang itu adalah Langris. Namun yang membuat saya terkejut dari kemunculan Langris ini bukan karena Yuno mengatakan dia sebagai mantan wakil kapten, melainkan Langris yang tidak menggunakan jubah berlambang kesatria sihir Golden Dawn. Memang benar masih belum ada penjelasan kenapa Langris ditunjukkan tidak menggunakan jubah kesatria sihir Golden Dawn. Tapi kalau menurut saya ada kemungkinan setelah insiden Elf, Langris tidak lagi menjadi kesatria sihir. Atau lebih tepatnya Langris diberhentikan sebagai kesatria sihir. Alasannya karena mungkin permintaan dari Raja Kira. Sebab seperti yang kalian ingat sendiri, kalau ketika Langris dirasuki oleh Elf, dia memang menyerang Raja Kira dan berusaha membunuhnya. Makanya meski saat itu Langris dirasuki oleh Elf, tapi karena yang berusaha dia bunuh adalah seorang raja, jadi sebagai konsekuensinya adik dari Vinral ini harus kehilangan posisinya sebagai kesatria sihir. Dan jika apa yang saya katakan ini benar, maka tidak aneh kenapa Yuno secara tiba-tiba bisa menjadi wakil kapten baru kelompok kesatria sihir Golden Dawn. Sebab dengan dicopotnya Langris sebagai kesatria sihir itu berarti posisi wakil kapten Golden Dawn juga kosong. Dan karena Yuno banyak berkontribusi, akhirnya dia terpilih menjadi wakil kapten yang baru menggantikan Langris. Meskipun sudah lama tidak pernah muncul, ternyata sikap Langris sama sekali tidak berubah, yaitu masih tetap sombong seperti sebelumnya. Dan ketika baru muncul, hal pertama yang ditanyakan Langris pada Yuno adalah mengenai kemana perginya si tukang berisik sang roh angin Sylvie. Sebab biasanya Sylvie memang selalu ada dimanapun Yuno berada. Dan ternyata kenapa di chapter ini Sylvie tidak ada lantaran dia tidak keluar dari dalam grimoire milik Yuno. Alasannya karena sekarang sang roh angin ini masih terus mengumpulkan mana. Lantaran jika kalian ingat di rapat para kapten yang terjadi pada chapter ke-264, Sylvie memang sudah sempat mengatakan kalau dirinya sedang mengumpulkan mana supaya bisa balas dendam kepada Zenon. Memang benar Yuno dengan Sylvie sudah memiliki rencana agar dapat mengalahkan Zenon. Akan tetapi Yuno sendiri masih belum bisa menjamin keefektifannya. Maka dari itu dia terus berlatih dengan keras sendiri supaya kesempatan menangnya semakin besar. Dan mengejutkannya, ternyata kedatangan Langris untuk mengawasi Yuno berlatih ini bukan tanpa alasan. Soalnya setelah melihat Yuno berlatih sendiri, Langris malah menawarkan diri untuk membantu. Apalagi bisa dibilang Langris sangat cocok sebagai teman Yuno berlatih. Lantaran Langris juga merupakan seorang pengguna sihir ruang sama seperti Zenon. Tentu saja tawaran Langris ini membuat Yuno terkejut. Namun dia tetap menerima tawaran Langris untuk membantunya berlatih. Meskipun pada awalnya Yuno ingin melakukannya sendiri. Sebab apa yang Yuno lakukan kali ini menyangkut seluruh anggota kesatria sihir Golden Dawn. Makanya Yuno mau menerima tawaran dari Langris ini. Kalau Yuno yang awalnya berlatih sendiri akhirnya mendapat bantuan dari Langris, di tempat lain kita malah langsung diperlihatkan dengan kondisi Asta dan Liebe yang babak belur. Dan jika melihat dari perkataannya, sepertinya Asta dan Liebe sudah kalah beberapa kali ketika bertarung dengan Nats. Padahal menurut Asta sampai sekarang wakil kapten Black Bull ini masih belum benar-benar serius bertarung. Dengan kata lain, mode Union yang Nats gunakan bisa dengan mudah untuk mengalahkan Asta.
Tapi meski Asta kalah, ada hal menarik yang dapat kita pahami dari kejadian ini, yaitu ketika dalam mode hitamnya, luka-luka yang diterima oleh Asta juga muncul pada Liu Bei. Jujur saja, saat mengetahui fakta yang satu ini sedikit membuat saya bingung mengenai seperti apa metode yang digunakan kenapa luka yang didapat Asta juga muncul pada Liu Bei. Tapi meski bingung bukan berarti saya tidak memiliki pendapat. Dan pendapat saya mungkin saat dalam mode hitamnya luka yang Asta terima akan dibagi kepada Liu Bei. Dan jika pendapat saya itu benar, maka hal itu bisa menguntungkan bagi Asta. Soalnya jika luka yang dia terima dibagi kepada Liu Bei, itu berarti saat dalam mode hitamnya daya tahan tubuh Asta bisa dibilang meningkat. Lantaran luka yang dia terima cuma sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi masuk kepada Liu Bei. Dalam kekalahannya yang sepertinya sudah terjadi beberapa kali, memang membuat Asta bertanya-tanya kenapa dirinya tidak bisa menggunakan mode Union seperti Nuts. Akan tetapi pertanyaan Asta itu segera hilang setelah dia memakan manisan yang dibuat oleh kelompok pemberontak Kerajaan Spade. Soalnya manisan itu bukan hanya bisa menyembuhkan semua luka Asta saja, melainkan juga bisa memulihkan staminanya. Dan setelah lukanya sembuh serta staminanya pulih, mengejutkannya Asta langsung mendapatkan sebuah ide. Yang ternyata ide yang Asta dapatkan ini sangatlah konyol dan kocak. Sebab ide yang dipikirkan Asta adalah dengan memanggul Liu Bei dan berteriak bergabung. Karena Asta berpikir dengan begitu dia akan bisa menggunakan mode Union seperti Nuts. Namun pastinya hal itu tidak akan pernah terjadi. Malahan yang terjadi adalah Asta dan Liu Bei berakhir dengan perdebatan kembali. Memang benar tingkah konyol Asta dan perdebatannya dengan Liu Bei ini bisa sedikit mengurangi ketegangan yang terjadi. Namun di saat Asta dan Liu Bei berdebat, walaupun singkat, kita malah ditunjukkan mengenai ingatan masa lalu Nuts, di mana Nuts yang tengah berbicara dengan seorang wanita. Dan sepertinya wanita itu memiliki hubungan dekat dengan wakil Kapten Black Bull ini. Sebab Nuts dan wanita ini bisa membicarakan mengenai sifat asli masing-masing, yaitu Nuts yang ditanyakan apakah dia tidak lelah bersikap bebas seperti itu. Sedangkan wanita itu juga ditanyakan apakah dia tidak merasa capek bersikap seperti anak baik. Jujur saja saya sangat penasaran dengan sosok wanita ini. Soalnya ada kemungkinan kalau akibat wanita inilah Nuts akhirnya sangat membenci kelompok Dark Triad. Dan jika benar karena akibat wanita inilah Nuts membenci kelompok Dark Triad, terus hubungan seperti apakah yang mereka berdua miliki? Penasaran bukan? Karena saya juga penasaran. Tapi meski begitu, untuk mengetahui siapa sebenarnya wanita ini, kita hanya bisa menunggu sampai Yuki Tabata Sensei menjelaskan di dalam manganya. Perdebatan Asta dengan Liu Bei memang telah sedikit meredakan ketegangan. Namun perdebatan itu malah membuat Nuts kesal. Apalagi ternyata Asta sudah berlatih dengan Nuts selama 2 hari. Yang itu berarti waktu mereka sudah habis. Makanya Nuts yang kesal langsung menggunakan sihirnya dan berencana untuk membunuh Asta. Dengan kata lain, sekarang wakil kesatria sihir Black Bull ini telah benar-benar serius untuk bertarung menghadapi Asta. Bahkan dia sampai berencana membunuhnya. Dan mengerikannya, sihir yang digunakan oleh Nuts kali ini membuat Asta yang dapat membaca ki tidak bisa merasakan keberadaan apapun. Bahkan serangan yang dilancarkan oleh Nuts juga tidak bisa ia hindari. Maka dari itu, pada awalnya Asta dan Liu Bei yang berada di dalam kegelapan sihir milik Nuts hanya bisa pasrah menerima serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh wakil kapten kesatria sihir Black Bull ini. Bahkan setelah merasakan keseriusan Nuts, Asta mengatakan inikah ketakutan sejati. Memang benar akibat Nuts kesal telah membuat Asta beserta Liu Bei terpojok. Bahkan mungkin bisa dibilang kedua orang ini sudah hampir mencapai ambang kematian. Akan tetapi tentunya Asta dan Liu Bei tidak akan menyerah begitu saja. Sebab kedua teman baru ini masih sama-sama memiliki keinginan yang amat kuat. Yaitu Asta yang ingin menyelamatkan Yami, sedangkan Liu Bei yang ingin membalas dendam pada Lucifero yang telah membunuh Lisita. Dan di saat itulah ketika mereka berdua sama-sama masih tidak ingin mati dan juga sama-sama memiliki keinginan untuk saling melindungi satu sama lain, muncullah kekuatan baru pada diri Asta serta Liu Bei. Dan kekuatan baru Asta serta Liu Bei yang baru bangkit ini juga berhasil membuat Nuts terkejut.
Dengan kata lain, kekuatan baru Asta ini bisa dibilang sangat kuat. Buktinya Nas terkejut saat melihatnya. Jadi setelah melihat adegan ini, saya bisa mengambil kesimpulan kalau kekuatan baru yang Asta dan Liebe dapatkan ini berkat terjalinnya perasaan kuat mereka berdua untuk saling melindungi satu sama lain. Jujur saja, saya sendiri sangat penasaran dengan seperti apa kekuatan baru yang didapatkan oleh Asta dan Liebe ini. Soalnya selain baru diperlihatkan di akhir halamannya, gambar yang ada saat ini juga masih belum jelas. Jadinya untuk sekarang saya masih belum bisa melihat seperti apa kekuatan baru Asta ini. Dan saya berharap nanti ketika versi resminya sudah rilis, kekuatan baru Asta sudah bisa terlihat. Tapi kalau tidak terlihat, itu berarti kita baru bisa tahu kekuatan baru Asta nanti di manga Black Clover chapter selanjutnya. Kira-kira akan sekuat apakah Asta setelah mendapatkan kekuatan baru? Dan mungkinkah wujud Asta juga berubah setelah mendapatkan kekuatan baru? Bikin penasaran bukan? Ya, kalau kalian juga penasaran, itu berarti Yuki Tabata Sensei telah berhasil kembali memikat para penggemarnya untuk menunggu kelanjutan dari manga Black Clover. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-272 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.